Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita sadari bahwa di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita syarat dengan tuntutan dan keseharusan. Islam hadir sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Dan salah satu wujud nyata rahmat itu adalah kelapangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah sunnah. Tidak seperti kewajiban yang terikat aturan ketat dan sanksi jika ditinggalkan. Ibadah sunnah didesain dengan fleksibilitas yang sangat luar biasa. Boleh dikerjakan sambil duduk, misalnya dalam sholat, boleh dibatalkan di tengah jalan, bahkan boleh ditinggalkan sama sekali tanpa dosa. Inilah hikmah besar dari amalan sunnah, mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta, bukan paksaan, dengan kesadaran, bukan beban. Mari kita kaji lebih dalam bersama Kiswa. Selamat datang Narabala di Kiswa. Bersama kami, saya Atung, dan di samping saya ada narafiki kita, Mas Rizal, yang akan membedah kaidah-kaidah lanjutan yang kemarin, bahwa sunnah lebih fleksibel dibanding kewajiban. Kepada Mas Rizal kami persilakan. Terima kasih Mas Atung. Ternyata saya tidak di sampingnya tapi di depannya Mas Atung. Kita buka dulu dengan membaca suratul Fatihah ya. Semoga yang kita kaji manfaat barokah fid dini wa dunyal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Narabala Kiswah semuanya. Kita lanjutkan kaidah yang kemarin, masih lanjutan ya. Kaidah yang ke-31, an-naflu awsa'u minal fardhi. Aktivitas filantropis itu dibangun di atas prinsip fleksibilitas di dalam ibadah sunnah. Wan naflu fi maq'aduhu awsa'u hukman minal fardhi wa anhu farra'u. Ranah sunnah lebih lapang menurut kaidah yang fuqaha susun daripada fardu, dan darinya lahir aneka rincian hukum dibangun. Nah, contohnya minggu kemarin kita sudah singgung soal sholat sunnah tidak harus dikerjakan dengan berdiri. Yang kedua, contohnya adalah walihada walayajibu al istiqbalu fis safari. Dalam sholat sunnah safar, ketika kita bepergian, diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Jadi tidak perlu khawatir untuk teman-teman yang terutama di Jakarta ini kan orang lebih banyak menghabiskan waktu di jalan daripada di tempat tujuan gitu ya. Nah, kita kalau pengen sholat sunnah, ini ada kelonggaran yang Allah berikan. Kita masih bisa mengerjakan sholat sunnah dengan tidak perlu menghadap kiblat. Tentu ini ketika kita ini ya sholat sunnahnya di kendaraan. Ya, sholat sunnah sambil berjalan boleh juga. Zaman dulu ketika belum ada kendaraan, ya itu kita bisa sholat sambil berjalan. Nah, yang penting pas takbir menghadap kiblat, Allahu Akbar, habis itu jalan. Nah, habis itu jalan. Nah, nanti ketika rukuk sujud gitu ya. Terima kasih ya. Kita menghadap kiblat duduk kita tetap harus rukuk dan sujud normal. Tapi setelah itu berdiri jalan lagi kita. Orang zaman dulu kerja berangkat ke pasar gitu ya sambil jalan nggak apa-apa, sholat boleh. Nah, kalau naik kendaraan, nah ini lebih fleksibel. Jadi ya kemana arah kendaraan ya kita ikuti aja arah kendaraannya, kiblatnya kemana-mana. Supirnya bingung. Dan ya kalau bisa sambil ya sholat sambil duduk bisa kan? Tapi nggak bisa sholat sambil nyopir ya? Sholat sambil nyupir nanti hilang konsentrasi, kena tilang nanti. Nah, nyupir itu kan kita menjaga nyawa ya. Nah, menjaga nyawa itu lebih penting daripada melakukan ibadah sunnah. Jangan sampai kita pengen mengejar kesunahan membahayakan nyawa orang lain gitu. Lepas tangan Allahu Akbar. Dan takbir begini kan nggak wajib. Kita sholat begini itu sah ya, Syafi'iyah sah. Takbir mengangkat tangan itu nggak wajib. Yang penting Allahu Akbar. Megang stang nggak masalah. Nah, ini fleksibel sekali.
Nah, itu contoh berikutnya. Jadi contoh yang kedua ya. Contoh yang ketiga, wala yajibu tajdidul ijtihad fil qiblah. Tidak wajib mengulangi atau tajdid ya, mengulangi ijtihad di dalam menentukan arah kiblat. Jadi gini, syarat sholat yang keberapa itu ya? Itu adalah al ijtihad. Ada dua ijtihad yang penting di dalam sholat itu ya. Al ijtihad bidukhulil wakti dan ijtihad di dalam arah kiblat. Al ijtihad fi jihatil kiblah. Jadi al ijtihad fil wakti, ai fi dukhulil wakti. Kita berusaha untuk menentukan bahwa waktu sudah masuk ya, sampai muncul dzon. Enggak sampai harus yakin juga, yang penting dzon cukup. Nah, demikian juga dengan arah kiblat. Kita harus beristihad dulu. Nah, di dalam sholat sunnah tidak perlu mengulangi ijtihad kita. Contohnya begini, kalau saya sholat fardu, misalkan sedang camping di gunung gitu ya, dan situasi sedang mendung, kita nggak tahu arah, maka sebelum saya sholat duhur, saya harus istihad dua. Satu, istihad bidukhulil wakti. Ini udah masuk waktu apa belum? Nah, yang kedua istihad menentukan arah kiblat. Arah kiblatnya mana ya? Sana apa sana ya? Nah, untuk sholat sunnah tidak perlu tajdid. Tidak perlu tajdid itu maksudnya ketika saya sholat duha, saya sudah menentukan arah kiblat di sana. Maka nanti saya mau sholat sunnah lagi, misalkan sholat qobliyah ya, kita bisa pakai istihad sholat duha tadi. Beda dengan sholat fardu. Kita harus istihad setiap kali kita akan mengerjakan sholat fardu. Nah, ini fleksibilitas di dalam ibadah sunnah. Jadi istihadnya sekali saja, bisa dipakai untuk berkali-kali. Ini mungkin relevan zaman dulu ya, ketika belum ada HP ya. Sekarang udah begini kiblat ketemu ya. Kalau kita di Indonesia arah kiblat ini patokannya adalah ya patokannya matahari ya, satu-satunya benda astronomis yang kita jadikan untuk sebagai pegangan itu ya matahari. Nah, kita caranya begini, ini kalau nggak belajar falak, ini pentingnya sebenarnya belajar astronomi itu terkait banget dengan sholat ya. Menentukan arah kiblat itu juga kita pakai rumus matematika. Kita harus tahu di mana posisi matahari, berapa derajat. Nah, kiblat itu berada di 21 derajat lintang utara. 21 derajat sekian menit gitulah ya. Arah, makanya kalau kita kan sholatnya agak geser ke utara, menghadapnya agak geser ke utara. Apalagi Indonesia posisinya di lintang selatan. Oh, Indonesia saking luasnya ada 2 titik ya. Nah, kita gunakan matahari. Nah, kalau kita tahu posisi matahari, nanti tinggal ngitung posisi Ka'bah itu ada di 21 derajat, guys. Serongnya nanti berapa derajat? Nah, itu pakai rumus kotangan itu ya. Sin cos tangan itu. Nah, itu ketemu. Standar tuh serongnya kiri kanan. Serongnya ke kanan. Karena Kira-kira berapa derajat? Kira-kira. Berapa derajat ya? Lupa saya. Sekitar yang jelas posisi Ka'bah itu 21 derajat di utara garis khatulistiwa. Ya, 21 derajat. Jadi kalau Indonesia, tergantung Indonesia di mana. Saking luasnya Indonesia ya. Jakarta lah ya. Ngurusnya susah. Jakarta berarti tinggal menghitung aja tuh. Berarti kan sudutnya ketemunya berapa. Saya lupa tuh ketemunya berapa. Tapi yang jelas ada, untuk memudahkan, ada 2 hari itu matahari tepat di atas Ka'bah. Nah, itu bulan Mei dan Juni ya, tanggal berapa itu ya. Nah, kalau kita mau memastikan musola kita udah bener, jangan sampai ngadepnya ke UK atau ke Manchester, ya kita gunakan hari itu, Yaum Rosdul Kiblat itu. Nah, itu pas matahari tepat di atas Ka'bah. Nah, berarti bayangan benda di jam itu menghadap ke kiblat. Asalkan tidak mendung, Mas ya. Asalkan tidak mendung. Kalau mendung nggak bisa ya. Kalau mendung ya nggak bisa.
Nah, tapi itu pun begini. Makanya di dalam fikih menghadap kiblat itu wajib ke Ainul Ka'bah kalau kita sedang bisa melihat Ka'bah. Kalau sedang haji umroh gitu ya. Tapi di luar area itu cukup menghadap Jihadul Ka'bah. Karena agak repot begini. Kalau kita di dekat Ka'bah, sholatnya kan melengkung. Ya. Nah, Ka'bah itu luasnya 15 meteran kan. Nah, kalau kita ikuti teori itu, masjid-masjid di seluruh dunia pasti bangunannya melengkung dong. Nah, itu kalau kita saklek terhadap rumus bahwa kita harus menghadap ke Ainul Ka'bah. Ainul Ka'bahnya. Makanya kita cukup menghadap ke arah kiblat saja. Nah, kalau nggak gitu, Masjid Istiqlal melengkung tuh. Berarti kan setiap berapa meter kan melengkung harusnya. Nah, jadi cukup jamaahnya yang melengkung kan untuk agar bisa menghadap ke Ka'bah. Nah, untuk sholat sunnah nggak perlu begitu. Nah, ini fleksibel. Ada dispensasi begini orang malas sholat itu kan ya kebangetan gitu ya. Terus yang berikutnya walaya jibu takrirut tayamum. Nah, tayamum itu jadi sama sebenarnya dengan istihad fil jihah tadi. Istihad terhadap arah kiblat itu kalau sholat wajib sekali pakai. Kalau sholat sunnah bisa berkali-kali pakai. Sama tayamum juga begitu. Kalau kita niat tayamumnya untuk sholat fardu bisa dipakai untuk banyak sekali sholat sunnah. Nah, tapi kalau fardu nggak bisa sekali pakai. Jadi saya tayamum sholat fardu, maka ya nanti mau sholat lagi ya tayamum lagi. Kalau wudu bisa berkali-kali ya. Kalau wudu bisa berkali-kali. Nah, karena tayamum itu kan statusnya Darurat. bersuci darurat dan bukan menghilangkan hadas. Jadi dia formalitas sebenarnya, formalitas. Jadi yang namanya sholat itu harus wudu. Wudu itu fungsinya menghilangkan hadas, sementara tayamum tidak menghilangkan hadas. Makanya niatnya listibahatis sholah. Ya, sama seperti, jadi gini, aktivitas-aktivitas yang tidak bisa menghilangkan substansinya, maka kita cukup formalitas saja. Ada orang kalau perempuan itu istihadah gitu ya, atau ada kalau laki-laki mungkin ada dalam fikih itu namanya salis ya, beser. Nah, orang yang beser atau kalau perempuan itu mustahadah, perempuan juga bisa salis juga ya. Mereka itu selalu hadas, mohon maaf ya, selalu keluar cairan di alat vitalnya, selalu pipis ngerembes. Nah, orang seperti ini wudu nggak bisa menyelesaikan masalah, nggak bisa juga pakai tayamum. Ya kalau begini maka dia tetap harus wudu, tapi wudunya niatnya bukan menghilangkan hadas, tapi listibahatis sholah. Nah, ini ada aturan khusus untuk orang yang mustahadah atau yang penyakitan beser. Wudunya harus setiap hendak sholat. Jadi wudunya sekali pakai. Dan setiap jadi caranya begini, satu, dia harus sekarang sudah ada pempes ya, melepas pempesnya, terus membersihkan, mohon maaf, alat vitalnya. Setelah itu ganti pempes baru, terus wudu, langsung sholat. Nggak boleh ngopi dulu. Nah, kalau sampai ngopi dulu, nggak bisa dipakai itu. Ya, jadi harus mengulang lagi dari awal, membersihkan alat vital lagi, mohon maaf, memakai pempes gitu ya, terus langsung sholat. Nah, kalau tayamum itu ya sekali pakai untuk wudu. Tapi kalau sunnah bisa berkali-kali. Contoh berikutnya, walaya jibu tabiyyitun niyah. Nah, ini sudah kita bahas ya kemarin ya. Tidak wajib tabiyyitun niyah. Jadi puasa fardu itu wajib niatnya di malam hari. Nah, kalau puasa sunnah tidak wajib niat di malam hari. Boleh niat di pagi atau agak siangan gitu, masih boleh. Ini khusus buat puasa aja berarti ya? Iya, karena yang wajib tapi itu niat itu kan hanya puasa puasa Ramadan. Karena begini, secara fikih cara niat itu adalah apa namanya? Qasdul fi'al muqaranah bi awalil ibadah. Melakukan sesuatu apa namanya? Komitmen mengerjakan sesuatu di awal ibadah. Lah kalau puasa harus seperti itu, bayangkan
ru'yahnya nggak tiap awal bulan tuh. Setiap hari ya. Tiap hari ru'yah fajar sodik. Karena puasa itu statnya adalah sejak fajar sodik, tulu'ul fajar sampai ghurubus syams. Bayangkan, karena kita niatnya harus di awal ibadahnya, tiap habis sahur kita neropong fajar. Nah, fikih memudahkan. Kalau gitu niatnya harus sebelumnya. Nah, kalau puasa sunnah fleksibel. Kita tunggu, lagi nggak punya uang ya, nggak sarapan, nggak ada yang mau dimakan, sampai jam 10 nggak ada yang makan, jam 11 ya sudah, saya niat puasa. Niatnya tetap wajib, ya, tapi nggak harus malam hari. Nah, yang terakhir ini contohnya adalah layal zamu, layajibu yal zamu. Oh kok begini? Oh ini salah tagnya ini. Layal zamu bisyuru. Ya jibunya dihapus nih ya. Nanti saya edit di PDF-nya. Layal zamu bisyuru. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Jadi ibadah sunnah itu filantropis, tidak wajib dilakukan. Dan hukum tidak wajib dilakukan itu tetap berlaku meskipun setelah kita melakukan. Nah, kalau ini diterjemahkan, ini bahasanya Asyuti, layal zamu bisyuru. Barang sunnah itu tidak menjadi wajib dengan kita mengerjakan aktivitas itu. Karena madhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah enggak seperti ini. Sunnah itu berlaku sunnah ketika kita belum mengerjakan. Tapi ketika kita sudah mengerjakan berubah jadi wajib. Artinya harus dituntaskan. Jadi kalau puasa sunnah Senin, ya udah puasa sunnah. Menurut Imam Syafi'i, kok jam 10 kita haus, ya minum aja batalin, nggak masalah. Nah, tapi kalau menurut madhabnya Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, barang sunnah itu yalzamu bisyuru, nggak boleh dibatalkan di tengah jalan. Sunnahnya sudah nggak berlaku. Anda sekolah di kampus apa misalkan, ya nggak wajib, bebas aja. Mengambil beasiswa kan nggak wajib. Tapi kalau ada komitmen mengambil beasiswa, maka wajib menuntaskan. Ya, apa aplikasinya di dunia lain ya kira-kira gitu. Oke, terima kasih Mas Rizal atas penjelasannya. Ya, ini contoh-contoh yang diuraikan Mas Rizal menjelaskan bahwa ibadah sunnah itu sangat fleksibel dibanding dibanding ibadah-ibadah yang itu wajib. Statusnya wajib. Nah, tentang menghadap kiblat, Mas, ada pertanyaan yang mungkin sering kali dilontarkan ketika naik pesawat. Nah, itu apakah nunggu landing ketika nanti di bandara atau juga bisa di pesawat? Yang itu kan kalau kita menghadap sebenarnya nggak menghadap ke Ka'bah. Kalau di daratan kan mungkin ya sama lah ya. Kalau di atas itu kan di langit kan berarti harus begini, Mas. Atau bagaimana itu? Gimana? Jadi ijtihad ulama fikih kontemporer. Ya sama, kita juga nggak ngadap ke kiblat kan. Kalau ditarik garis lurus ke planet. Jadi yang dimaksud Ka'bah itu sebenarnya ditarik ke bawah itu juga Ka'bah. Ditarik ke atas itu juga Ka'bah. Jadi apa namanya? Kalau apa tadi sholatnya di pesawat? Iya. Pertama gini dulu, kalau fatwanya Darul Ifta itu selama memenuhi syarat dan rukunnya, maka sholat di pesawat itu sah. Nah, argumennya Darul Ifta adalah begini, pesawat itu barang halal apa barang haram? Pesawat itu adalah inovasi halal dan itu capaian luar biasa, pengetahuan. Nah, kalau itu halal berarti kita sholat di situ sah. Ya, itu satu. Problemnya yang kedua adalah apakah itu bisa memenuhi syarat terkait dengan misalkan menghadap kiblatnya. Nah, menghadap kiblatnya itu nggak harus juga jungkir ngadep ke bawah. Karena kiblat itu ditarik ke bawah itu ya kiblat, ditarik ke atas. Nah, kalau harus menghadap kiblat, Masjidil Haram kan tingkat ya, tingkat 1, 2, 3. Berarti yang lantai atas harusnya nunduk, harusnya nunduk dong. Nah, artinya kalau selama masih bisa menghadap kiblat, ya sholatnya sah. Tapi kalau nggak bisa menghadap kiblat dalam pengertian ditarik ke atas tadi, nggak harus ke bawah,
ya nggak bisa. Apakah nunggu turun di bawah? Kalau waktunya masih mencukupi ya kita sholatnya di bawah. Tapi kalau waktunya nggak mencukupi ada sholat lihurmatil wakti. Ya sudah sholat semampunya. Nah nanti sampai di bawah ada yang mengkodok dan ada yang tidak. Kalau saya lebih memilih yang mengkodok lagi. Kodok maksudnya bagaimana Mas? Ya kita sholat lagi, sholat ulang. Kalau dulu saya umroh itu berangkatnya nanggung banget. Jadi boardingnya itu jam sekitar 10 menit sebelum duhur. Jadi nunggu. Nah kalau kita perjalanan ke barat itu rasanya ini lama sekali. Lama apa cepat tuh ya? Waktu yang ditempuh itu lebih pendek karena mengejar matahari kan. Tapi kalau pulang itu membelakangi matahari. Nah itu berangkatnya sekitar 10 atau 5 menit sebelum masuk zuhur. Tapi dihitung-hitung turunnya masih ngatasi ini. Jadi landing itu nggak ngatasi ya. Landingnya itu masih asar. Tapi kan prosesnya lama tuh di imigrasi itu. Nganti pemeriksaan ya nggak mungkin sholat. Ya akhirnya sholat di waktu maghrib. Nah itu saya kodok zuhurnya. Saya lupa, kayaknya masih sempet deh waktu itu jamak takhir. Tapi kalau masih memungkinkan ya di jamak takhir. Ada beberapa istilah yang saya ngeliat di live TikTok. Tuh ada orang yang bahas agama gitu. Kemudian komentarnya ternyata ada yang ahli fikih juga. Dia bilang gini, itu baiknya qadha atau i'adah atau apa gitu. Nah itu bagaimana Mas? Gini, satu, qadha itu definisinya adalah fi'lul ibadah fi ghairi waktiha. Mengerjakan ibadah tidak di waktunya. Dalam waktunya. Nah, itu namanya qadha. Tapi kalau i'adah itu mengerjakan masih di waktunya. Dan belum tentu sholat kita yang tadinya batal. Belum tentu juga. Misalkan begini, Mas Atung misalkan sudah jamaah di masjid. Nah pas ketika Mas Atung pulang kok melihat dulu istrinya kok mau sholat sendirian. Nah itu boleh Mas Atung i'adah sholat lagi, sholat yang sama dalam rangka bantu istrinya biar dapat pahala jamaah. Jadi tapi sholatnya 2 kali. Niatnya adaan atau i'adatan atau gimana? Nggak usah dikasih embel-embel apa-apa udah. Justru yang problem bukan di i'adahnya atau tidaknya atau adanya. Problemnya adalah di niatnya ini fardhul lillah atau sunatan lillah. Itu yang di Asbah juga dibahas itu ya. Jadi karena begini, status sholatnya sudah nggak wajib. Ya. Karena yang wajib tadi udah gugur. Yang pertama. Jadi sholatnya sendiri udah nggak wajib. Nah niatnya, kalau niatnya sholat sunnah, memang ada sholat zuhur sunnah, memang ada sholat maghrib sunnah. Nah, ini ulama bahkan Asyuti menyebutkan ini termasuk minal muskil. Nah, ini yang di kalangan ahli fikih ini muskil. Masih deadlock ya. Statusnya apa? Nah, tapi ada yang mengatakan ya tetap saja niatnya fardu. Karena bagaimanapun juga sholat zuhur asar itu statusnya fardu. Jadi kalau di sholat di pesawat ya memang selain pesawat itu inovasi ya yang halal ya sah. Yang kedua kalau guyonnya anak santri kan makin dekat sama Gusti Allah di atas. Di atas awan. Iya, makin cepat diterima. Itu guyonan gitu ya. Tergantung yang di atas. Di atas. Iya kan? Nah, ini pertanyaan yang agak teknis, Mas. Apakah ada pengecualian di kaidah ini? Justru yang kemarin kita singgung ya, justru di tag fikihnya, di tag nadhumnya langsung masuk ke pengecualian setelah kaidahnya. Coba kita baca nadhumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yadhiqun naflu anhu fi suwar tarji'u lil aslil ladzi qad istaqar. Ada kalanya sunnah lebih sempit di beberapa kasus. Merujuk kepada pokok kaidah yang kokoh bagus. Aima yajuzu liddarurati ghoda muqaddaron bi qadriha muabbada. Yakni apa yang dibolehkan karena darurat dibatasi sekadarnya. Tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkannya. Nah, ini oleh Asyuti
dijelaskan, bukan dijelaskan, justru Asyuti sudah ada dulu ya penjelasannya. Kalau kita merujuk ke kitab induknya, waqad yudayyaku an-naflu 'anil fardhi fi suwarin tarji'u ila qaidati majaza lid-darurati yataqaddaru bi qadriha. Nah, ini yang di Nazm disebutkan dengan muqaddarun bi qadriha mu'abbada. Teks asalnya adalah ini. Alladzi qad istaqor. Contohnya begini. Tapi ini pendapat-pendapat yang lemah ya, yang masuk ke pengecualian. 1. At-tayammumu la yushra'u lin-nafli fi wajhin. Tayamum itu tidak boleh dilakukan untuk ibadah sunnah. Dasarnya apa? Majaza lidz-dzarurati yataqaddaru biqadriha. Jadi tayamum itu bersuci darurat. Nah, yang namanya darurat itu ya diperbolehkan hanya untuk sesuatu yang wajib. Jadi saya tayamum untuk sholat. Hukum asal sholat harus pakai tayamum. Kenapa saya harus tayamum? Karena saya nggak sholat. Sehingga kalau nggak ada air bisa dikesampingkan. Yang penting saya sholat. Beda dengan baca Quran. Menyentuh mushaf misalkan atau sholat sunnah. Buat apa saya harus melakukan sholat sunnah yang di situ disyaratkan wudhu, bersuci dengan cara wudhu, tapi kita sholat nggak pakai wudhu. Tayamum itu dispensasinya hanya untuk melegalkan sesuatu yang harus kita lakukan. Makanya diperbolehkan tayamum. Nah, kalau sholatnya sunnah, ya mending nggak usah sholat. Makanya diberi catatan fi wajhin, menurut satu wajah pendapat. Jadi daripada saya harus sholat sunnah yang diharuskan syaratnya wudhu, terus saya melanggar nggak wudhu, ya mending saya sekalian nggak usah sholat sunnah. Kenapa? Nggak boleh. Tapi fi wajhin catatannya. Ini pendapat lemah. Paham nggak maksudnya? Bingung? Masih Kan gini. Untuk minum air ini saya wajib minum air. Oke. Cuma sebelum minum air ini saya harus punya kartu. Harus punya kartu akses. Nah, karena saya wajib minum air ini dan saya nggak punya kartu, saya berusaha nyari kartu pengganti. Oke. Ya, kartu penggantinya misalkan harus nebus bayar misalkan. Nah, karena demi saya bisa minum air yang hukumnya wajib. Tapi kalau di sini ada snack yang saya nggak wajib dan saya nggak punya kartu akses, ya sudah toh. Artinya saya nggak boleh memaksakan untuk ngambil snack dengan cara nggak pakai kartu akses. Ya, saya masuk gedung karena harus bekerja, wajib. Tapi untuk masuk gedung harus punya akses. Nah, karena akses saya nggak ada, maka saya mengganti kartu akses ini dengan KTP misalkan. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena bekerja masuk kantor wajib. Tapi kalau ke kantor saya cuma untuk ngopi misalkan, atau ngapelin orang, sementara saya nggak punya kartu akses, maka ya mending ketemu orangnya dibatalkan. Karena kartu akses ini penting. Nah, makanya tayamum la yushra'u lin-nafli. Tapi ini fi wajhin ya. Kalau menurut mayoritas mazhab Imam Syafi'i tetap harus tayamum. Yang kedua sama, sujudus sahwi la yushra'u fin nafli. Dengan catatan lagi fi qaulin gharibin. Jadi ulama tuh gitu ya, pendapat-pendapat yang aneh, yang lemah, yang nggak jelas tetap dipertimbangkan. Makanya kalau dalam metodologi fatwanya Darul Ifta, selain 4 madhab populer, selain al-madhahib al-ba'idah, madhab-madhab yang sudah punah ya, Dhohiri dan kawan-kawannya, juga penting juga mengakomodir fatwa-fatwa individual yang ada sekitar 80 fuqaha individual itu ya. Ya, karena fatwa-fatwa aneh ini di titik tertentu menjadi penting. Ya, di antaranya ini bisa merusak kaidah ini, fatwa-fatwa yang lemah ini. Qaul gharib. Jadi kalau saya lupa sholat, ada satu rukun, kalau rukun nggak bisa diganti sujud sahwi ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i, sujud sahwi itu hanya menggantikan sunnah abad, doa kunut dan tasyahud awal. Nah, kalau sholat saya sunnah
Berarti dalam hal ini konteksnya adalah sujud tahiyat awal gitu ya. Sholat sunnah apa yang ada tahiyat awal? Witir 3 rakaat. Atau begini, atau ada barang fardu yang lupa tidak saya kerjakan, kemudian saya tambal dengan fardunya. Jadi saya belum baca surah Fatihah, misalkan sholat qobliyah. Rakaat pertama saya ngelamun nggak baca Fatihah. Nah rakaat kedua saya ingat, loh ya belum baca Fatihah. Nah berarti saya tambah 1 rakaat lagi, jadi 3 rakaat. Tapi nanti disunahkan sujud sahwi. Menurut pendapat umumnya dalam mazhab Syafi'i. Tapi menurut pendapat ini ya nggak usah. Sujud sahwi itu secara teori umum nggak boleh kan? Kenapa? Dia nambahi rukun yang harusnya sholatnya udah selesai ditambah. Sholat itu gerakan 3 kali kalau mazhab Syafi'i, 3 kali saja membatalkan sholat. Ini sujud sahwi nambah berapa gerakan itu? Nah kalau gitu karena ini gerakan darurat hanya diizinkan untuk yang fardu saja. Yang sunnah tidak. Tapi sekali lagi catatannya fi qaulin gharib. Yang terakhir, an-niyabah anil ma'dhub la tujzi'u fil haji fi hajjit tatawwu. Catatannya fi qaulin. Ini juga pendapat yang yang lemah ya, yang aneh dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi gini, haji itu rukun Islam betul bagi orang yang sudah mampu betul. Lah kalau dia mampu tapi terutama secara finansial dan seterusnya mampu, kok ternyata dia ada halangan yang menyebabkan dia nggak bisa berangkat misalkan, tapi dia mampu bayar orang. Nah menurut pendapat ini maka dia bisa pakai badal haji. Tapi ini tidak berlaku untuk orang yang nggak mampu. Jadi misalnya ada orang nggak punya duit untuk naik haji, terus saya badali hajinya. Ya, nah, buat apa badali orang dia nggak wajib kok? Nah, ini menurut fi qaulin, pendapat yang nggak jelas tadi itu ya. Tapi menurut mazhab yang mayoritas di dalam mazhab Imam Syafi'i tetap boleh. Jadi misalkan saya udah haji ya, ini kebetulan belum. Misalkan sudah haji, terus mau berangkat lagi, saya niati untuk badal hajinya siapa misalkan. Orang tua atau saudara yang masih hidup dan belum haji, nah itu badal, nah, itu boleh. Nah ini pengecualiannya ada 3 ini. Ada 3 itu ya yang di cover ya. Minum dulu nih, narabala. Oke, terima kasih Mas Rizal atas penjelasannya. Kaidah an-naflu awsa'u minal fardi. Kita selesai di 2 episode ini bahwa sunnah lebih fleksibel, lebih luas daripada yang wajib. Ada contoh-contoh dan juga ada pengecualiannya. Ada closing statement Mas Rizal? Closingnya, barang sunnah itu dibangun di atas prinsip kemudahan, kelapangan dan fleksibel. Jadi kita harus prioritas yang wajib-wajib dulu. Jangan mengejar kesunahan tapi mengabaikan yang wajib. Siap. Oke. Terima kasih narabala. Di penghujung acara bagi ada yang berkomentar, bertanya silakan. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Mas Rizal di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.